Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para santri yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Kata ulama, khairu jalisin fi zamani kitabun. Sekali lagi kata ulama, khairu jalisin fi zamani kitabun. Coba bareng-bareng. Khairu jalisin fi zamani kitab. Sebaik-baiknya teman duduk dalam satu waktu itu adalah kitab. Sekali lagi, sebaik-baiknya teman dalam satu waktu itu adalah kitab. Kalau antum memiliki seorang teman, dia baik banget sama antum, dia selalu isar itu mendahulukan antum, dia kalau antrian apa tidak berdegong, sikapnya sama antum baik. Antum itu begitu dimuliakan sama teman antum. Kira-kira teman begitu berharga enggak? Teman begitu berharga enggak? Dia selalu mengingatkan antum pada kebaikan. Kalau antum itu terjerumus atau mendekati hal-hal yang enggak baik, dia kayaknya enggak ridho. Kalau antum itu sedih, dia kayaknya juga sedih. Kalau antum misalnya mendapatkan kebahagiaan, kayaknya dia orang yang pertama itu bahagia. Kira-kira teman begitu berharga enggak? Teman begitu penting enggak? Butuh enggak sama teman model begitu? Kalau punya teman begitu mau dijaga enggak? Kalau punya teman begitu mau dimuliakan enggak kira-kira? Nah, kata ulama, teman yang terbaik itu, teman yang berharga dalam satu waktu itu adalah kita. Hanya terkadang mungkin kita mungkin kita nggak menyadarinya kali ya, gitu ya. Atau kita nggak sadar-sadar. Ini Pak Guru satu waktu lihat di TikTok ya. di daerah Timur Tengah sana orang Arab ya. Jadi para penghafal Quran ini dites. Yang ngetesnya juga orang Arab. Dia udah menyiapkan ayat Al-Quran. Dia udah menyiapkan kitab atau mushaf Al-Quran. Kata yang ngetesnya itu begini, ya Syekh, tafaddal, iqra li ayatan min ayatil Quran. Syekh, silahkan coba bacakan untuk aku beberapa ayat Al-Quran.
Ini mushafnya. Nah, diambil tuh mushaf. Pas dibuka, ternyata di dalam mushaf itu sudah tidak ada lagi tulisan-tulisan ayat Al-Quran. Kayak buku tulis kalian lah gitu. Buku kalian tuh kan yang belum ditulis masih kosong begitu, ada garis-garisnya doang. Nah ini sisa ini mungkin bahasa medsosnya itu di-prank kali ya. Pas buka itu nggak ada ayat Al-Qurannya. Kata sisa tadi, "Kif? Hal hadza mizah?" Nah, ini bercanda apa gimana nih ngeprank saya? Antum tahu nggak? Yang ngepranknya atau yang ngetesnya itu ngeluarin kalimat begini, ya Syekh. Kaifa idza ada Allah kalamahu au ayatahu min qalbika. Syekh atau kaifa idza ada Allah ayatahu min mushafil Quran. Jadi kata yang ngetesnya itu, Syekh, gimana tuh? Kalau tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ayat Al-Quran dari hatimu yang sudah dihafal, dan Allah juga menghilangkan tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di mushaf Al-Quran. Apa yang terjadi? Nangis dia langsung. Ya Allah. Kadang kita ayat Al-Quran ini yang ada di mushaf ini mau bacanya enggan, ya kan? Kayaknya baru baca 5 baris aja udah hamuayan. Ai ningali TikTok 2 jam seger bae, bener tuh? Nya. Lamun orang ningali TikTok atau ningali pacebok gitu, sejam itu kayak enak banget scrolling, bener gak? Sama, Pak Guru juga sama gitu. Tapi baca Al-Quran baru setengah halaman, can sehalaman guys. Ya Allah, asa berat. Jadi kayaknya ini enggan banget, nggak berharga banget. Bagaimana jadinya kalau tiba-tiba Allah menghilangkan semua ayat Al-Quran yang ada di dalam mushaf? Kira-kira ini kalau udah hilang gimana? Allah hapus semua dari mushaf Al-Quran di dunia, sehingga tidak ada lagi Al-Quran. Ini gimana? Barulah kita sadar, ya, betapa pentingnya ayat-ayat Al-Quran. Itu beberapa syekh, para penghafal Al-Quran, di prank ini, pranknya prank kebaikan ya, ngingetin gitu. Itu semuanya nangis sampai mengeluarkan air mata. Dan mungkin seperti itulah ya dalam kehidupan. Makanya betul kata Bang Roma, walaupun Bang Roma sekarang lagi apa, Bang Haji Roma lagi kontroversial ya, karena beliau termasuk mengikuti rombongannya Kiai Imaduddin yang mengatakan para habaib dari karangan Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tidak ikut golongan-golongan yang nggak ada kerjaan model begitu, itu ya. Kita tidak boleh menafikan nasab orang itu dengan sembarangan. Adapun misalnya terbukti tidak terbukti itu nanti habaib para Ba'alawi ini sampai kepada Rasulullah, nasabnya atau tidak itu urusan mereka, urusan beliau-beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah para habaib itu keilmuannya bukan keilmuan bukan ilmunya itu ilmu cetek. Mereka banyak para ulamanya ya. Bahkan karya-karyanya gitu ya. Insya Allah mereka tidak sembarangan ketika menisbatkan nasab mereka sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya benar kata Bang Roma ya. Gimana dalam lagunya? Kalau sudah gimana gak? Kalau sudah tiada
baru terasa. Nah, gitu kan ya. Bahwa kehadirannya begitu berharga. Kalau Roma kan ada gitunya, gitu ya, ada gitunya. Nah, teman berharga itu kadang-kadang, masya Allah, tabarakallah, kita nggak sadar, gitu ya. Sadar-sadar itu kalau sudah tiada. Makanya teman-teman baik itu harus kita muliakan. Ya. Sama, antum itu kalau pulang ke rumah kayaknya debat mulu sama orang tua, bener nggak? Ada perselisihan sedikit aja ribut, pundung bahkan. Harusnya yang pundung itu bapak dan emak kita. Ini mah yang pundung anaknya. 3 hari nggak mau ngomong sama emak sama bapaknya. Giliran bapak sama emaknya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya gitu kata Bang Roma, kalau sudah tiada baru terasa, gitu. Nah, jangan sampai begitu ya. Yang berharga ini harus kita muliakan. Giliran emas aja, benar nggak? Dianggap berharga, wah dimuliakan, dibersihin, dijaga, jangan sampai hilang. Nah, para santri yang Allah muliakan, kata ulama, khairu jalisin fi zamani kitabun. Teman terbaik di sepanjang zaman atau di satu waktu itu adalah kitab. Ya, kitab. Cuma kadang-kadang kita aja yang nggak sadar. Nah, oleh karena itu kitab ini, ya, karena kitab ini juga menjadi wasilah para santri, jangan ngobrol ya. Karena kitab ini juga menjadi wasilah, ya, kita di dalam thalabul ilmi, seperti contohnya ta'limul muta'allim, kita kan nggak kenal nih sama Imam Zarnuji itu, kita nggak kenal, nggak bisa ketemu lagi, gitu ya. Maka kitabnya beliau itu menjadi wasilah, penyambung kita di dalam menuntut ilmu dari Al-Imam Al-Jarnuji. Maka kitab ini karena memiliki posisi penting menjadi wasilah thalabul ilmi, seyogianya, sebaiknya bagi para thalibul ilmi ini memuliakan kita. Ya. Mengagungkan kitab nih. Mengagungkan kitab. Ini santri yang udah punya kitab taklim tiba-tiba nggak ada, itu ya, nggak diurus, hilang. Kira-kira orang model begini memuliakan kitab nggak? Katanya anaknya berharga, penting. Lagi main gitu ya, misalnya ke Jakarta, anaknya hilang. Kira-kira ini anaknya yang hilang ini dianggap berharga nggak? Dipertanyakan. Udah hilang, nggak dicari lagi, biasa aja. Kira-kira anaknya berharga nggak itu? Nggak. Itu dianggap tidak berharga. Kalau hilang doang, itu masih mendingan. Dia bisa jadi masih berharga. Contoh nih, mushaf ini lupa naro, hilang. Mungkin dianggap berharga. Kalau dia masih mencari-cari, ya Allah, ini mushaf Robi ya. Robi kayaknya nggak pernah nyari-nyari mushaf ini. Mana? Isok dicari tara. Tara yang beberapa kali di dewa teh. Berarti mushaf ini bagi Robi ini tidak berharga. Kalau yang mushafnya berharga, walaupun mungkin dia kadang jarang baca Quran, giliran, ya Allah, kayak pengen baca Quran, ya mana mushaf saya? Nyari dia, kayak kehilangan. Iya mushaf Narobi, beberapa kali ya di dia. Ya. Jadi begitu. Nah, para santri yang Allah muliakan, di pertemuan sebelumnya ya, ada beberapa
hal yang berhubungan dengan memuliakan kitab ini yang harus kita jaga sebagai seorang santri. Yang pertama adalah tidak menyentuh atau tidak memegang kitab kecuali dalam keadaan suci. Sebagaimana yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hulwani, gitu ya. Kata beliau, innama gimana? Afan, ma fa inni ma akhadtu hadzal kaghad ma akhadtul kaghad illa bit taharah. Aku itu tidak pernah memegang, gitu ya. Tidaklah aku memegang kitab, ya kan? Kecuali itu di dalam keadaan suci atau dalam keadaan memiliki wudu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kalau megang palu kira-kira harus punya wudu enggak? Kalau misalnya lagi kotor tangannya megang palu boleh enggak? Boleh-boleh aja. Lagi banyak letaknya megang palu boleh enggak? Kalau megang kitab lagi kotor tangannya, akhirnya letak anak-anak kitab, kira-kira itu memuliakan kitab enggak? Nah, gitu. Jadi kita tahu sesuatu yang mulia itu harus dengan suci. Seperti kita mau sholat harus suci enggak? Iya, karena kita mau menghadap kepada yang maha mulia, maha suci. Jadi yang berhubungan dengan kemuliaan itu pasti bersih, pasti suci. Makanya ketika santri asramanya itu kotor, ini ketahuan nih, orang-orangnya juga kemungkinan enggak mulia, gitu ya. Kalau antum tampil di panggung, kira-kira biar kelihatan keren harus bersih apa harus kotor? Nah, kurang lebih begitu. Ya. Jadi yang memuliakan dirinya itu adalah yang menjaga kesuciannya. Ketika mau berhadapan dengan yang mulia juga harus suci. Ya, harus suci. Makanya tidak salah para ulama memasukkan apa? At-taharatu At-taharatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa kemarin? Yang kedua apa? Tidak boleh membentangkan kaki kita sementara itu ada kitab. Gitu. Atau hal-hal apa aja tuh yang merendahkan kitab. Seperti udah tahu tangan kita tadi letak gitu kan ya. Ternyata malah megang kitab, akhirnya kitabnya kotor. Atau misalnya main air-airan, nu jadi talenana kitab sampai basah. Ya sudah, yang kayak begitu udah. Yang ketiga apa? Menyusun kitab sesuai dengan susunan derajatnya. Yang pertama nih, yang nggak boleh dia di posisi urutan kedua, ketiga apa? Mushaf Al-Quran. Setelah mushaf Al-Quran apa? Tafsir Al-Quran. Yang kedua apa? Kutubul hadis, kitab-kitab hadis dan tafsir hadis. Baru setelah itu boleh kitab-kitab yang lain, kitab nahwu, kitab sorof, ya, kitab-kitab yang lain. Apalagi kayak novel itu di bawah saja. Komik paling bawah itu. Komik. Kenapa komik disimpan paling bawah? Supaya gampang ngambilnya Pak Guru, tinggal nyabut aja. Ya. Nah, jadi susunan kitabnya juga harus diperhatikan. Secara derajat kemuliaan itu dia yang paling kita utamakan. Nah, yang keempat kemarin apa? Tidak boleh menyimpan apa? Barang lain di atas kitab. Walaupun kemudian kata Syekh Fajrul Islam Fakhrul Islam di Qadihan mengatakan
Kalau niatnya bukan untuk menghinakan kitab karena kebutuhan tertentu, maka fala ba'sa, tidak apa-apa. Tetapi al-aula yang lebih utama adalah jangan menyimpan barang apapun itu di atas kitab. Lagi ngopi, ngopi subuh yuk, ngopi pagi, kopinya disimpan di atas kitab. Nah, atau misalnya di foto, ngopi pagi, dipasang di medsos, atau habis itu atau di tagging video. Ini kitab, ini kopi. Lamun ngopi teh rada panas atik sok nyuruh teh suaranya suruput. Cek mana nama geus keren baik disimpen deui di luhur kitab. Keteranganna habis ngaji lanjut ngopi. Wah, bagus gitu. Ternyata ada seorang santri yang faham dengan kitab Ta'limul Muta. Itu santri. Masa itu kitab di atasnya disimpan gelas yang berisi kopi. Nah, itu. Dia lupa dengan isi kitab Ta'limul Muta'allim. Walaupun kata Imam Fakhrul Islam di Qadihan mengatakan enggak apa-apa gitu ya. Kalau niatnya bukan untuk menghinakan, tetapi tetap yang lebih utama jangan sampai melawan. Nah, yang berikutnya para santri yang Allah muliakan. Di dalam memuliakan kitab adalah ini yang kelima nih ya, yang kelima. Kalau antum nulis, ini penting nih ya. Kalau antum nulis, baik nulis kitab ataupun kayak sekarang melogat nih, ya melogat kitab. Gitu ya. Jangan sampai tulisannya itu enggak bagus. Sebab kata Syekh Jarnuji, salah satu memuliakan kitab itu adalah membaguskan tulisan. Pak Guru kumaha tuh ya abdi mah da tulisanna teh jiga ceker bebek geus ti dituna, berarti latihan. Latihan. Sekarang ini Masya Allah, sama Allah itu semuanya udah serba mudah, dipermudah. Anu ngarasa tulisana masih keneh ceker bebek atau ceker ayam, silahkan beli secara online ya. Secara online nih, itu ada buku begini nih, muncik urang mah ayat Al-Quran 1 juz misalnya gitu ya. Ayat Al-Quran, dia ayat Al-Qur'ana tulisannya teh enggak jelas. Atau titik-titik kecil gitu enggak nyambung. Nah, antum setiap hari itu latihan barang 2 baris, 3 baris gitu. Nah, lama-lama itu tulisannya nanti akan jelas. Akan bagus. Murah lah. Paling ke 100.000. enggak nyampe enggak. Coba cari deh ya. Di Lazada secara online ya, atau di Tokped secara online. Latihan menulis bahasa Arab. Ya. Kalau ada itu langsung beli. Ya. Jadi latihan. Ya. Semuanya sekarang serba Allah mudah kan. Ya. Biar nanti kata anaknya, Mama tulisan Arabnya bagus. Ya bagus lah. Orang dulu waktu mondoknya latihan terus. Nah, salah satu memuliakan kitab itu, kalau kita membuat tulisan, baik nulis kitab atau nulis keterangan dalam kitab, seperti sekarang kita kan nulis keterangan, melogat, gitu ya. Itu usahakan tulisannya bagus. Wala yukromit, dan jangan terlalu kecil, terlalu rapet, gitu. Itu ya. Ini mah punya buku, setiap nulis bahasa Arab teh leutik pisan, geus leutik menikeun mepet. Batur mah bismillah sakieu, manehna menulis bismillahirrahmanirrahim sakieu tah. Ya kan? Nah, usahakan jangan ikrimat. Nah, ya. Wa yatruk al-hasyiyah gitu ya. Terus kalau antum nulis nih, ini nulis di buku ya, nulis di buku.
itu sisakan untuk hasyiah. Hasyiah itu adalah untuk penjelasan. Contohnya gak begini nih gak nih. Ini nanti kalau antum nulis di buku ya. Ini makan habis pisan ya, ini habis pisan ya. Karena ini mah untuk di logat. Antum kalau nulis kitab, nulis di buku itu nanti misalnya nih, set. Ini sisakan nih, jangan terlalu ini. Itu ya. Tujuannya apa? Supaya antum itu nanti bisa ngasih hasyiah, penjelasan. Oh mungkin ada kalimat ini belum bisa dimengerti. Untuk biar orang lain paham atau antum ingat, nggak lupa gitu, kasih keterangan, kasih penjelasan. Itu maksudnya. Illa indad darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Itu nggak apa-apa, lain lagi ceritanya. Ya, lain lagi ceritanya. Kalau dalam keadaan darurat. Nah para santri yang Allah muliakan, suatu hari Abu Hanifah itu melihat ada seorang penulis, dia nulisnya itu Ikrimat. Ikrimat itu udah kecil, rapet, nggak disisakan untuk hasyiah, itu ya. Apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah? Kata Imam Abu Hanifah, la tuqramit khattak wayahna. Jangan nulis rapet, nulis kecil, nggak kebaca, nggak kelihatan model begitu. Nah, kenapa? Li'anna in ishta tanda. Ini kamu setelah nulis, ternyata umur kamu panjang. Umur kamu panjang nih. Tandam, kamu bakal menyesal. Wa in mutta tustam. Kalau kamu setelah nulis meninggal, kamu bakal disesal oleh orang lain. Maksudnya bagaimana? Begini. Misalnya Raga nih, nulis di kitab. Menikin lalu tik. Hari pas lulus teh bade ngajar di masyarakat. Pas ngajar bab memuliakan kitab. Ieu teh naon atuh puguh da eta teh tulisan maneh, eta naon. Ngertos teu maksudna? Jadi kalau umur kamu dipanjangkan, kamu tetap nyesel. Kenapa? Gimana orang lain mau paham, kamu aja nggak ngerti. Ieu naon atuh puguh nu nulis maneh. Pak Guru ieu naon ya Pak Guru? Atuh puguh nu nulis saha? Atuh saya, atuh puguh maneh naon tulisanna? Harita. Nyaon nya cenah. Orangana nulisna bari sare. Itu ya, bari tunduh. Lamun anu nulis teu jelas bae kaduhung, komo anu ngajina sare, bari henteu nulis leuwih kaduhung. Jadi para santri yang Allah muliakan harus jelas gitu, jangan ikrimal di dalam menulis kita. Selesai nulis dia meninggal. Meninggal pun tetap aja. Raga nulis kitab. Setelah nulis kitab sama Allah dicabut nyawanya. Udah gitu kata anaknya. Wah, di apa namanya, di perpustakaan bapak aku ini banyak banget kitab-kitab. Udah, sekarang warisannya mau saya ambil. Saya mau belajar. Ai pas maca kitabna. Ai ieu naon? Kos anak PAUD keur curat-coret. Tuh. Bapakna sorangan geus disesel ku anakna. Kos budak PAUD keur curat. Ieu bapak kula tulisana kos ceker bebek. Maknya bapana leungeunna disaruakeun jeung ceker bebek. Ieu bapak kula bisa nulis teu? Tuh. Bapana geus dipoyokan teu bisa nulis. Ai buah-buah bapak kaula keur mondokna ieu sare bae. Orenganan bapana baheula orang kaya. Waduh, buah bapak kaula mah tara ngaji, ieu menulis kitab jiga ngulikeun manehna mah ka santri nu lain. Nah, walaupun meninggal tetap menjadi sebuah keburukan yang disesal oleh orang yang membacanya. Jadi baguskan tuh ya. Baguskan. Kata Imam Al-Jarnuzi gitu ya. Yang dimaksud kalimat Imam Hanifah tadi, yang dimaksud menyesal itu begini, kalau umurnya panjang.
idza sukhta wa dha'ufa basaruka nadimta. Siraga nulis pas lulus mondok mah masih keneh kabaca begini. Ieu naonnya? Oh, inget keneh harita anu. Bayangkan kalau umurnya panjang, matana geus mulai rabun. Aduh, ingetana geus mulai pikun. Aduh, ieu naon ya. Jadi tetap aja gitu ya. Walaupun ingatannya kuat, kalau tulisannya enggak jelas, emang ingatan akan selamanya kuat? Enggak. Walaupun matanya misalnya teliti, emang mata mau begini terus? Ini Pak Guru nih, para santri ya, Pak Guru Masya Allah tabarakallah. Ini yang jauh-jauh masih kelihatan. Tapi kesini ini dalam mata Pak Guru. Wallahu alam, antum itu merasakan enggak sekarang ini kayak yang Pak Guru lihat? Ini kayak mulai ada satu titik yang mulai menghalangi. Kadang-kadang gitu. Ada. Kayaknya udah mulai kotoran itu mulai ada. Kecuali yang Allah uji dari awal, misalnya memang penglihatannya udah ini, itu lain lagi cerita. Ini kenormalan ya. Nah, yang Allah uji matanya dari awal, dari kecil udah ini, itu sabar ya. Kalau sabar insya Allah itu gantinya adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadisnya, ada hadis Rasulullahnya. Kalau misalnya sampai buta dan sebagainya juga sabar, insya Allah gantinya adalah surga. Kita nggak akan muda terus para santri ya. Pak Guru juga dulu seumuran kalian. Kemarin Pak Guru main ke Aliyah. Ke SMA. Jadi Pak Guru dulu mondok di Kosol, sekolahnya itu di Man Lewiliang, sekarang udah jadi Man 2 Bogor. Pas masuk ke sana teh, aduh wararaas gitu ya. Ada sedihnya juga gitu ya, karena itu bagian daripada perjalanan hidup selama 3 tahun ya. Posisi bangunannya masih sama, asa kumaha gitu ya. Alhamdulillah pas ke sana guru-guru masih pada kenal, pegawai-pegawai yang masih ada juga masih pada kenal. Cuma pada kaget, kaget jenggotnya katanya nggak keurus panjang, gitu ya. Nggak keurus panjang. Nah pas jadi cerita ya, nggak apa-apa ini jadi cerita. Aduh, salah. Para rahasia, Masya Allah. Pak Guru juga kayak kalian dulu ya. Mun ayeuna banat lah gitunya. Kayana hate teh ka banat si eta teh resep gitu. Mungkin banat juga, kayaknya ke si Banin itu teh gagah gitu, keren gitu ya. Sama. Pernah kayak kalian dulu. Lamun Pak Guru sagede kalian wae, atau kalian ge kudu jadi bayi, ya kan? Kalau orang tua kita nggak meninggal, ya kita nggak akan menua. Iya kan, bener nggak? Hidup itu terus berjalan, insyaallah. Kemarin teh rada, tapi ada bangganya. Jadi Man Lewiliang itu atau Man 2 Bogor itu. Man 2 Bogor itu bagi Pak Guru itu lingkungannya masih tetap asri, masih tetap bagus. Kamari teh pas arek kumpul, orenganan keur ieu orasi pemilihan OSIS. Budak lalakina anu rada hararese di sebatan, ceprot gitu ku guru. Ayo. Wah, kata Pak Guru ini masih mantep nih. Itu kalau di sekolah lain guru model begitu itu divideokan bisa masuk apa? Iya bisa di medsos kan. Ini enggak. Terus muridnya masih nurut gitu. Masih bagus. Man 2 Bogor. Dan kayaknya insya Allah masih banyak yang bagus-bagus model begitu. Jadi ada wararaan. Dulu pernah muda juga gitu. Kayak antum pernah muda. Dan sekarang udah mulai menua. Dan seiring berjalan waktu akan menjadi kakek
kakek-kakek. Assalamualaikum. Gitu nanti yang ngomong yang gitu. Nah kalau antum ngedengar contoh anak kecil nih, kayak si Meka, ya kan? Kalau ngomong, ya kan? Anak kecil kan begitu ngomong kan? Nah nanti akan kembali begitu lagi dengan rupa yang berbeda. Ayo anak kecil malah ngomong gitu, lucu tak? Namun udah kakek-kakek umbak-ambok ngomong, lucu tak? Ewaun makanan ini jeung akina diamakan bae tak ku anakna. Gandeng ini jeung aki gitu orang lembur. Ya para santri, waktu terus berjalan, nggak akan sama. Pak Guru nih pandangannya di sini sudah mulai ada ini. Bayangkan kalau dulu kita ngajinya nggak benar-benar, gitu kan ya. Badan kita ini akan melemah, panca indera kita akan berkurang. Makanya mumpung, wah antum ini golden time, tahu nggak? Golden time, ini masa-masa emas. Pokoknya antum itu, neng Epa nih contoh neng Epa. Hati saya dan pikiran saya harus hafal 30 juz. Bisa. Kalau benar-benar mau digunakan kemampuannya untuk menghafal 30 juz. Kan ini mah enggak. Benar enggak? Enggak, aduh pusing. Cana naon guys, aduh pusing. Aduh berat. Nah, ini genjet sekarang nih. Lain genjet ya. Generasi Z ini, Gen Z ini. Jadi kata orang-orang sukses itu kelemahannya, mereka kreatif, cerdas. Jadi antum-antum itu katanya cerdas, kreatif. Lamun ditanyieun video mah memang lagi palinter, ya kan? Wah, pokoknya mah. Geus aya video, pokoknya mah hebat lah. Kamari dina TikTok Elmiah ningali video naon Apipa. Arek. Oh, itu ada orangnya tuh. Lihat video Apipa di TikTok pondok, ya kan? Yang senyum terus ditutup non karena kamera. Nah pas iya geus make baju pramuka, Pak Guru mah teu bisa ya tanyain video gitu teh dengan musiknya yang pas gitu. Jadi katanya Gen Z itu keluhan orang-orang sukses sekarang. Gen Z itu kreatif, cerdas, pinter, tapi banyak ngeluh. Mereka kreatif, enggak. Coba wayahna pangetakeun Pak Guru ieu na ge loba teh alasan gitu masih ngeyel gitu. Nah, itu kelemahan Gen Z. Nah, antum itu kreativitasnya harus benar-benar diterapkan gitu ya. Makanya permasalahan sekarang juga ini rata-rata Gen Z itu kan mereka tujuan ngaji, tujuan sekolah itu rata-rata untuk nyari kerja, ya kan? Akhirnya apa? Lapangan pekerjaan karena malas nerima Gen Z banyak ngeluh, gitu ya, banyak ngeluh. Akhirnya apa? Yang terjadi Gen Z itu banyak yang nganggur. Mereka cerdas, tapi akhirnya banyak yang nganggur karena cerdas, iya kan? Karena cerdas, karena otaknya ini sayang kalau nggak dijalankan, kerja enggak, akhirnya mereka menjalankan kecerdasannya dengan apa? Main Mobile Legend, main FF. IFF teh permainan naon sih sebenarnya teh? Oh perang, kayak Mobile Legend sama. Kayak Mobile Legend sama nggak? Mirip-mirip gitu, mirip-mirip. Mobile Legend eta perang ngalawan naon? Hah? Oh, maksudnya melawan pemain yang lain gitu ya, yang online juga. Oh, gitu. Bukan ngelawan musuh yang diciptakan oleh komputer, bukan. Oh, yang dilawannya itu adalah orang lain. Oh, gitu. Ya, kalau FF sama. Misalkan yang susulumputan kieu teh akhirnya nembak teh eta FF-nya. Eta nu ditembakna lain musuh jienan komputer lain. Itu orang yang online juga. Oh, paham. Oh gitu FF. Baru tahu aku.
Ya. Nah gitu, akhirnya karena otaknya ini ingin digunakan, ingin ini, ya main FF, main Mobile Legend, akhirnya judi online gitu kan ya, dan sebagainya. Akhirnya nggak berkualitas, itu sayang. Jadi pemberian dari Allahnya itu nggak dimanfaatkan. Ya gitu ya para santri. Berarti muliakan kitab kita, salah satunya adalah dengan membaguskan tulisan. Kelas 7 gimana belajar imlanya? Sudah bisa? Kelas 7 imlanya gimana? Berarti kelas 7 nanti dites sama Pak Guru ya imlanya ya. Cara latihannya begini. Surah Al-Ikhlas udah hafal kan? Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Jangan lihat mushaf. Tulis tuh Qul huwallahu ahad. Habis selesai nulis Qul huwallahu ahad sampai selesai, samakan dengan Al-Qur'an. Sama atau kalau jauh gitu kan ya, berarti itu belum bisa imla. Kalau salah-salah dikit ya namanya juga manusia, pasti tetap ada salah. Kalau salah-salah dikit, beda dikit, berarti dia udah bisa nulis bahasa Arab. Tes ya kelas 7 ya, latihan ya. Atau nanti pas jadwal imla Pak Guru coba nanti bisa izin ke Ustadz siapa, Ustadz Zul ya. Nah Ustadz Zul ini Pak Guru pilih untuk nulis untuk ngajar imla itu udah dites ya. Udah dites sama Pak Guru. Jadi guru-guru Pak Guru tes imlanya, dites kayak antum dites kan, suka dites imla kan. Nah ternyata yang paling layak menggantikan Pak Guru dalam pelajaran imla itu adalah Ustadz Zul. Dan tulisannya juga lebih bagus. Kalau Pak Guru kan tulisannya cepet gitu kan. Akhirnya kurang ini. Kadang-kadang antum nggak akan bisa baca ya. Ya itu saja ya yang bisa disampaikan pada pagi hari ini. Kitab adalah gimana nih? Kitab adalah teman berharga. Kitab adalah teman terbaik. Berarti Neng Sipa geram melikit. Ya Neng Sipa ya. Kalau nggak salah Ta'limul Muta'alim itu berapa? 5.000 deh kayaknya. Neng Sipa jajannya sehari 50.000 ya kan. Diambil 5.000 ngenukur bara, ngenukur 10% dari uang jajan. Tapi bercanda. Jangan jajan 50.000, nggak boleh. Pokoknya jajan santri ilmiah itu adalah 5.000. Paling gede, ini udah paling gede ya. Jangan benar. Paling gede itu adalah, ini udah paling gede banget. Seharusnya ini nggak boleh. Paling gede itu adalah 10. Udah paling gede. Pak Guru nyaho, Neng Lulu gede. Kurangi Neng Lulu ya. Karena biasa di Umul Quro-nya kayaknya gede. Nih gak apa-apa diceritain ya. Diceritain gak apa-apa. Neng Lulu ini di Umul Quro jajannya katanya habis berat. Kayak tes aku 50.000. Aduh. Iya teker mondok. Paker naon ya kan. Jadi kalau perlu santri itu jangan jajan dah. Santri itu jangan jajan. Ya. Maksudnya jangan jajan kumaha, perbanyak puasa deh. Ya. Perbanyak puasa. Tapi emang puasa itu ya berat ya, Masya Allah. Ya, jadi jangan ya. Tadi ke Neng Sipa jajan 50.000 itu bercanda ya, bercanda. Bukan seriusan, wah berarti boleh nih jajan 50.000. Nggak boleh. Paling gede ini Neng Sipa 10.000.
Kalau ada santri jajannya sehari cuma 5.000, itu santri ideal. Kalau jajannya di bawah 5.000, cuma 2.000, bahkan dia banyak puasa, itu santri top markotop pokoknya. Kan antum udah ngaji Nasoihul Ibad, bener gak? Ngaji Nasoihul Ibad gimana? Jadi ciri orang bertakwa itu tidak memperbanyak walaupun itu adalah yang halal. Sesuatu yang halal itu tetap aja sama Allah itu nanti hisabnya lama. Ad-dunya haramuha halaluha hisabun wa adzabuha haramun. Dunia itu, ya kan, halalnya dia memperlama hisab kita, haramnya dia mendatangkan azab untuk kita. Pokoknya santri yang jajannya sehari 5 berapa? Bukan 50 ya. Mau bilang 50 lagi. Santri yang jajannya 5.000 itu santri ideal. Kalau santri jajannya di bawah 5.000 itu berarti santri yang top markotop. Keren banget maksudnya, mumtaz. Kan ada jayid, jayjidan, mumtaz, zen gitu ya. Zen. Nah ini kayaknya nanti sekali-kali nanti dengan Pak Guru kita belajar tentang kecerdasan keuangan. Apa? Tentang kecerdasan keuangan. Nah, ini sangat penting. Biar santri jadi orang sukses itu harus bagaimana? Yang banyak jajan itu udah kelihatan. Dia agak berat suksesnya. Yang dia jajannya bagus, teratur, ini calon orang sukses. Pak Guru maknya arek pengeluaran besar kami duit loba henteu meunang. Lain teu meunang. Maksudnya gini, ada ilmunya. Kalau nanti pakai uang kalian mah mau pengeluaran 10 juta juga silakan. Ini mah uang hasil begini ke orang tua, wah itu. Nah ini nanti pokoknya antum kita belajar tentang cerdas mengelola keuangan. Boga duit 1.000 bisa ngelola. Boga duit 10.000 pinter mengelola. Boga duit 1 juta pinter ulah kieu. Boga duit 1.000 ngeluh. Boga duit 10.000 ngeluh. Dibere duit 1 juta ge masih kene ngeluh. Jadi hirupna teu ngeureun ngeluh karena dia tidak pintar mengelola keuangan. Jadi ada satu kecerdasan namanya kecerdasan mengelola keuangan. Nanti kita bahas ya secara khusus ya. Mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan nanti. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.